Pernyataan Menteri Agama menggegerkan Indonesia. Dalam sebuah potongan video berdurasi 30 detik, terdengar Menteri Agama menyerupakan suara azan dengan suara anjing. Namun setelah ditelusuri, ternyata hal itu tidak benar, setelah kita menyaksikan video pernyataan lengkap Menteri Agama itu. Mari kita simak video lengkapnya. Sholat menggunakan toa tidak? Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam, ya. Tetapi ini harus diatur tentu saja. Diatur bagaimana volume speakernya, itu toanya itu nggak boleh kenceng-kenceng, 100 desibel maksimal. Diatur bagaimana kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adzan dan setelah adzan, bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Ini aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Karena kita tahu, misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim, saya hidup di lingkungan non muslim, ya. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kencang-kencang secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini, kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur, supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid, monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur, agar tidak ada yang merasa terganggu. Agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker, sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan kita harus tetap hargai. Itu aja intinya. Jadi saya kira dukungan juga banyak atas ini, karena di alam bawah sadar kita kan pasti mengakui, kawan-kawan wartawan juga pasti merasakan itu, bagaimana kalau suara itu tidak diatur pasti mengganggu. Truk itu kalau banyak di sekitar kita diam di satu tempat, kemudian misalnya ada truk kiri kanan kita, depan belakang kita, mereka nyalakan mesin sama-sama, kita pasti terganggu. Suara-suara yang tidak diatur itu pasti akan menjadi gangguan. Itu ya.